ya. Nanti baca tuh teosemiotik tuh seperti apa intinya pembicaraannya. Ada apa namanya, brief history di sini ya. Apa sih istilah teosemiotik itu? Nah itu yang mau kita masukkan di sini ya. Nah gagasan ini dimulai dari penelitian oleh Raposa gitu ya. Dengan karya disertasi yang telah dibukukan berjudul itu tadi Theosemiotic Religion Reading and the Gift of Meaning. Nah, singkatannya kayak gitu. Ya. Terbitan mana ya pertama kali itu? Oxford kayaknya tuh. Bisa nggak tahu ya, yang ini terbit, yang proven ini terbitan Oxford juga kayaknya. Ya, cuman saya masih for them sini nih, saya nyari tahu. Tapi terbitannya for them University Press. For them University Press. Tahun 2020 ya. Ini baru, makanya saya pengen kayak gini supaya ini. Nah, terus nanti baru ini ketika ngomong apa namanya dalam konteks Islam kami membicarakan, nah gitu. Nah, ini referensinya harus ada nih. Nanti lihat dari cek referensi dari tulisan saya. Kalau ada referensi apa itu ambil dari situ, gitu ya. Atau yang sudah saya terbitkan ada sih kalau nggak salah. Itu ada ya. Di Keyes itu ya. Ini ada nih. Ini udah saya terbitkan 2024, cuman ini masih preprint ya. Jadi saya masih nunggu respon orang-orang yang mengomentari. Ini udah ada yang ngomentari nih kayaknya nih. Tuh udah ada ya. Udah ada yang ngomentari nih. Berarti kalau udah ada orang yang mengomentari, maksudnya bagaimana tuh kalau penonton? Ya bagus berarti. Jadi sudah ada orang yang komentari, itu berarti orang itu mungkin tertarik ya dengan apa yang kita tulis. Wah ini nih panjang banget komentarnya nih. Ini orang mana ini? Narcis ini mana nih? Orang Iran ya kan? Ya, jadi ente ngelihat tuh. Jadi kayak gitu kita tuh kita nulis itu jangan disimpan di lubuk hati yang paling dalam, ya kan? Tapi kita kayak gitu biasanya gitu ya. Jadi biar ente tahu kita mau go internasional tuh. Ini ada yang John Hopkins nih, University Tamagawa, Jepang. Nggak ada orang Indonesia yang komentarin. Di Indonesia belum populer makanya. Jadi Ustadz Umar harus paham ya, yang kita tulis ini nggak populer. Orang kurus. Tapi ya kita akan bikin prestasi yang orang belum pernah nulis itu. Ya makanya ini saya agak serius ini. Nanti silakan referensinya ke sini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, terus juga, nah ini udah bener nih. Tapi ini nggak kayak gini ya. Referensinya jangan Cisalina ini. Referensinya kalau bisa ya yang ini tadi ya, yang apa Raposa ini tadi ya. Cari browsing gitu ya, arts gitu misalnya ya. Ini ada arts nih, arts, ya kan? Ada lagi nggak ini? Arts tuh harus spasi dulu nih. Arts. Ini bukan martial arts ya. Ini martial arts adanya. Arts loh, ini ada kan? Ini ada arts. Oh, ini kalau silat kayak gini nih contohnya, ya kan? The Art of Peace. Ya kan? Arts. Jadi seni itu ada juga. Yang membicarakan seni itu apa namanya, praksisnya seperti apa, ya itu kayak gitu. Terus kita kembali ke seni-seni Islam yang kemarin kita bicarakan itu referensinya, ya kan. Ini ada juga nih arts lagi, ya kan.
Ini mau kalau nyari satu-satu banyak, nanti antum bisa searching ya. Apa namanya? Ya kayak gitulah, art misalnya gitu kan. Wah, simbol ini kan banyak ya kan. Image, loh ini kan banyak nih. Oh, ini image ini kan gitu kan, banyak sekali. The image ini banyak sekali. Ini jadi image gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu nanti ente bisa lihat sendiri ya, ente baca sendiri di bukunya Raposa itu. Ini referensinya malah seperti itu. Kalau nanti di situ ada myths, nah coba aja cari, mesti ada di sini. Loh, ada kan? Myths. Oh ya, belum ada ya. Oh, nggak ada kira-kira. Nah, ini nanti kita carilah yang ada. Jadi referensinya itu jangan Indonesia. Referensinya internasional ya, Ustaz Umar. Makanya gini, kita melihatnya itu dari dimensi internasional. Kan gitu kan? Misalnya gini nih, coba saya carikan antum ya. Carikan ya, misalnya ya. Ini nyari dengan titik 2 ya, supaya lebih akurat tuh carinya dengan titik 2 ya kan. Tambahin misalnya religion. Loh, ini ada nih, semiotics and art history. Loh, ini ada. Saya tambahin Islam. Kalau Hah? referensinya bukannya harus ini 5 tahun sebelumnya kan? Loh, ya kan 5 tahun sebelumnya itu kan, kalau jurnal kayak gini itu nggak mesti ya. Nggak mesti ya? Jadi jangan terjebak dengan referensi Indonesia ya. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Ini bagus nih, Islamic Geometry ini. Ini kayak gini mestinya nih referensinya nih. Kita lihat nih kayak apa. Pas ini kan, mantap. Soalnya pas anak pernah nulis sama Ustaz Lutfi, dikasihnya kayak gitu kan? Iya, itu nggak salah. Itu 5 tahun. Itu nggak salah. Sekarang apa dulu yang ditulis ya nggak? Jadi bukan harus 5 tahun terakhir ya. Emang nggak salah tak bilang gitu. Cuma pertanyaannya ini nulis apa dulu kan gitu kan? Judulnya itu apa dulu? Lah ini ada nih, Islamic Architectural Arts, ya kan? Kayak gini nih yang jadi referensi itu kayak gini nih. Jadi 5 tahun terakhir itu benar, tapi ya kan ada tapinya ya. Tapi harus yang tepat yang dipilih, ya kan? Nah, ini ada nih, semiotic engagement loh, ini Islam and Art. Jadi kayak gini nih. Nah, referensinya itu yang jelas ya, maksudnya yang apa namanya, yang pas. Jadi jangan keliru ya. Nah, itu gitu tuh. Oh, ini ada jurnalnya, tapi nanti saya coba downloadkan lah ya. Coba download bisa apa enggak. Jadi referensinya itu kayak gitu. Itulah pentingnya kita membuat referensi ya. Nah, ini ada lagi nih kayaknya nih. Ini kayaknya bisa di-download kalau ini. Ya, jadi coba saya cari-carikan lagi nih. Ini apa ya ini ya? Referensinya itu kayak gitu. Ini jadikan referensi ya. Terus yang apa namanya, tsunami Aceh kemarin tuh harus jadikan referensi gitu loh. Itu referensi yang pas itu malahan. Apa izin bertanya? Ya. Kalau referensi itu maksudnya itu ini saja, apa namanya? Misalnya kita baca di jurnal, habis itu kita temuin kata-kata yang
cocok lah ya. Cocok dengan yang kita bayangkan, ya langsung dikutip. Tapi diubah dengan gaya bahasa sendiri nggak apa-apa. Ya emang kayak gitu yang benar, ya kan? Yang bener emang kayak gitu, ente rubah dengan bahasa sendiri. Ente pahami dulu isinya seperti apa, ya kan? Jadi emang apa ya? Ya emang kayak gitu loh. Kenapa? Karena apa ya istilahnya itu? Membicarakan semiotika itu ya bisa dibilang gampang-gampang susah. Ya. Nanti harus apa namanya pendahuluan, makanya nih kita baru fokus pendahuluan ya. Punya ente ini udah bagus, yang awal ini ya ada PG-nya ini langsung udah bener ini. Terus nanti ajaran Islamnya ini ya udah agak oke lah. Nanti baru ini perkembangan mutakhirnya ini udah bener nih. Tinggal referensi selanjutnya ini belum ada yang punya ente, ya kan? Terus juga tulisan ini melampaui penerapan apa ya? Ya bener juga sih. Ya bingkai mengeksplorasi apa namanya, bukan bingkai ya, karakter dasar ya, seni apa namanya ruang ya gitu, mungkin bukan seni ruang ya, seni desain yang dikembangkan kan berdasarkan gitu ya karakter pondok pesantren. Nah gitu ya dalam studi semiotika. Nah dari sisi perspektif baru, yakni teosemiotik. Yang bukan dalam membangun karakter santri tapi dalam menganalisis produk dari aktivitas seni dengan nilai-nilai. Nah itu kayak gitu ya, jadi kayak gitu ya, dia harus dilihat dari sisi itu tadi ya. Oke, metode penelitian udah jelas ini. Berdasarkan penelitian dilakukan pada tahun 2023. Enggak, dimulai ya. Kapan nih? Ya, dimulai dari tahun berapa ente di sana gitu kan? Maksudnya apa nggak? Ya, ente mulai tahun berapa di sana? Ente melihat bagaimana prosesnya kan gitu kan? Oh, proses panggung gembira berarti dari kelas 1. Lah, ente tulis lah. Misalnya ente jadi guru di Gorda itu dari tahun berapa? Misalnya gitu ya. Atau ente megang funun-funun tuh dari kelas berapa? 2. Ente tulis tuh tahunnya. Termasuk ente dapat dokumentasi itu, dokumentasinya mestinya tahun yang ente ada di situ, ya kan? Ini potretnya terlalu lawas ini. Kalau kayak gitu. Jadi ente pelaku sejarah yang membicarakan. Nah, kayak gitu loh kira-kira. Paham nggak maksud saya? Di tahun yang ente ada di situ, itu ente ambil ini mestinya nih. Ya, soal nanti membicarakan sejarahnya nanti dibicarakan di tempat yang itu tadi kayak gitu. Kan? Oke, hasil bahasan ini bukan menerapkan semiotik analisis ya, tapi teosemiotik. Ini bukan itu ya. Langsung aja kayak gini. Ya, apa namanya? Banyak diterapkan dalam menganalisis pola-pola misalnya gitu ya, sen yang ada. Contohnya apa? Itu udah di jurnal yang arsitektur tadi loh, ya kan?
Contohnya apa yang tsunami kemarin? Berarti Yang itu kan? Ya nggak sih? berarti Apa ya? ke teosemiotik tentang Oh, aduh, anak analisis belum tak share ya nih ya. Nah ini nih, hasil dan bahasan nih. Contohnya tsunami kemarin yang semiotika keagamaan. Terus apa lagi tadi yang kita bicarakan tadi? Apa namanya? Yang seni-seni tadi loh. yang di buku itu ya? Heeh. Nah, yang apa namanya? Yang anak kasih linknya ke ente loh. Nah ini loh contohnya mana sih? Islamic Architectural. Nah itu jadi itu bahasa Rusia nih, bisa nggak ente baca ini ya? Cyberleninka itu punyanya Rusia. Nah ini ada nih, ini kan? Tuh ini dibaca ini nanti. Nah ya nggak? Oh kayak gini nih, coba lihat nih, kelihatan nggak ini? Ini loh. Loh ada kan? Ada komposisinya dia bicarakan tuh. Nah iya, ente lihat gimana caranya dia nulis tuh. Ini linknya udah tak kasih ke ente, nanti dibicarakan tuh, ya kan? Jadi dalam pembahasan tuh seperti ini. Contohnya tsunami, terus apa lagi tuh? Apa namanya, arsitektur. Kayak gini ya. Kalau yang tsunami itu mana tadi ya? Religious modeling gitu kan ini. Ya kan? Nah, arsitektur kan itu kan. Terus apa lagi ya kira-kira ya? Nah, itu tuh. Jadi nanti ngelihat itu. Oh, jadi memang teosemiotika itu sudah membicarakan soal itu. Ya kan? Nah, apa saja elemennya kan gitu kan? Apa saja elemen yang dianalisis? Nah, baru nanti kita ngomong. Nah, jadi inti tiru teknik menulisnya yang apa namanya, yang kemarin tsunami itu loh, religious modeling itu loh. Nah, itu alur penulisannya inti tiru. Alur penulisan ya, bukan isinya yang ditiru. Ini jenis tanda semiotika ini bisa jadi mungkin nanti kita akan drop nih, maksudnya kita akan nggak pakai. Nah ini teknik nulisnya nih yang ditiru itu, teknik nulisnya ini loh. Nah nanti lihat nih, material and method. Nah ini langsung nih ya kan, panggung gembira as misalnya gitu ya, panggung gembira as representing religious semiotic, boleh aja kayak gitu. Jadi sebelum pembahasan di panggung gembira itu kita jelasin dulu penelitian terdahulu. Nah ini loh hasil dan bahasan. Iya, sebelum membahas tentang elemen-elemennya, ini mungkin nanti kita akan drop nih yang ini nih. Ini udah yang ini yang udah apa namanya? Ini orang udah tahu nih definisi icon, nggak kita bahas lagi. Sesuatu yang definitif itu nggak kita bahas lagi, justru kita malah apa namanya, bicarakan yang belum banyak diungkap orang. Nah, pentas seni dalam lingkungan pesantren nih, oke aja, baru kayak gini nih. Ya ini bisa diisi ini gitu ya. Nah. Ini bukan kayak gini cara nulisnya. Tulisan yang dibuat oleh santri memiliki karakter yang relevan dengan nilai-nilai pondok, misalnya gitu ya. Nanti ngetik apa ente, anak aja yang ngetik, jangan nanti yang ngetik apa ente. Ya, ini rekamannya ntar juga tak bagi ke ente ini lagi gitu loh.
Karena saya ngetik ini keliru nanti. Baik dari sisi pemilihan, misalnya gitu ya, gambar, desain, background gitu ya, bahkan juga warna gitu ya. Wah ini kok tidak memiliki unsur pendidikan sama sekali, nggak kayak gitu cara nulisnya. Inilah karakter menjadi pembeda dari seni konvensional misalnya gitu. Dengan aliran misalnya gitu ya, realisme atau surrealisme maupun lainnya. Kok seni lukis toh, ini nih seni desain loh, jangan lukis, nanti jangan ngalor ngidul ya. Kalau nanti ngomong desain ya desain gitu, desain background. Satu aja Pak. Lah ya kan kita judulnya PG. Alright. Gitu ya. Mana yang berpendidikan, bukan makna yang berpendidikan, memiliki ide-ide gitu ya, merepresentasikan ide-ide tentang misalnya gini nih, romantisme kejayaan Islam. B misalnya apa, terafiliasi dengan seni Timur Tengah misalnya gitu ya, maupun arsitektur Islam. Hingga misalnya D ya, mengembangkan dengan mengintegrasikan gitu ya, hal-hal apa ya, desain gitu ya, yang tidak bertentangan gitu ya. Nah, jadi positif mendidik itu bukan itu, bukan kayak gitu nulisnya. Kalau seni itu kayaknya ente mesti baca lagi deh ya. Ente kalau ente lihat, ente baca yang kemarin itu, ada nggak tulisannya di sini positif mendidik gitu? Nggak ada ya. Jadi itu misalnya kalau kita mau nulis itu baca dulu dengan detail, baca dengan jeli. Ini gimana sih ini nih? Oh ini tuh, God embodies a natural design. Loh, berarti dalam semiotik itu dibilang kayak gitu. Ini Islamic Society loh dia ceritakan. Nah, jadi gitu. Fungsinya apa? Fungsinya apa sih sebenarnya di sini agama itu, gitu kan? Dibilang kayak gitu. Nah, sama juga dengan kita. Ya. Jadi kita nih harus apa namanya? Jeli ya dalam membaca itu, harus jangan ngasal ya, harus dilihat ulang, baca lagi. Ini bukan nanti dikaitkan dengan ilmu pendidikan, bukan, ini nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Kalau semiotika ya semiotika aja, jangan langsung apa namanya lari-lari ke sana-sana. Ini masih lari-lari tulisannya ya. Kreativitas seni lah ya, masih agak oke lah ya. Seni lingkungan pesantren ya oke, seni musik ya tapi ini kejauhan. Ini contoh ya, saya baru mengevaluasi contoh bahwa ini tulisannya ini ngalor ngidul ini ya. Nah ini contohnya nih, ini bagus nih, ornamen Islam ada zarofah. Nah ini oke aja ya kan, tanpa melibatkan lah, ini benar ya kan. Atau seni yang melibatkan gambar hewan. Nah ini contohnya. Nah jadi kayak gitu, ini malah bener yang ini gitu loh, gitu ya. Nah terus ini apa nih? Ini jangan jadi khutbah Jumat. Seni merupakan hal yang harus ada dalam diri manusia. Imagine ini pesan moral lah. Ini khutbah Jumat, ya kan? Harusnya ide tentang seni dalam Islam kayak gitu. Seni rupa ya, misalnya gitu ya. Nah, baru kayak gitu.
Jadi awal kata-katanya nih yang bagus. Ini referensinya apa? Cari referensinya nih. Cari referensinya. Nyari dengan kata kunci tadi itu Islam, arts dan lain sebagainya. Gitu kan? Ini pepatah para kiai, pepatah nih apa nih? Siapa yang ngomong nih? Jangan hanya pepatah doang nih, siapa yang ngomong nih? Katakan tokohnya gitu satu kalau Lah ada. iya, kalau ini emang dari Pak Yai di video mana tulis? Ya, kan gitu kan? Ini di footnote kayak gitu juga boleh. Ya. Nah, ini udah bener nih warnanya, oke. Ini nggak usah cerita tentang warna, ya kan? Jadi ente fokus saja. Ini backgroundnya kenapa dibuat kayak gini nih? Kan mesti background tuh takdim dulu, ya nggak? Bikin background kan gitu kan? Takdim dulu, terus dicek dulu ini bener apa enggak. Maksudnya kalau ini mana apa namanya? Ini nih cocok enggak warnanya? Pak Yai minta warna apa? Pengen ada apa? Kan gitu kan? Jadi mengalami proses-proses itu, ente juga riset dulu ke background-background yang lalu tuh ada apanya, kan gitu kan. Mungkin nggak di background PG itu tiba-tiba ada patung misalnya gitu, kan nggak mungkin, mesti akan kena semprit kan. Nah itu tuh kayak gitu. Jadi itu dibicarakan dalam teks itu. Ya, jadi memang kita memposisikan Pak Kiai itu sebagai orang yang emang membicarakan nilai, dan itu yang kita tulis nilainya. Jadi kalau emang quote-nya dari Pak Yai ya itu interview. Coba lihat di sini nih. Nih lihat nih. Dalam nih ada nggak interview di sini? Ada kan? Nah, nih ada interview kan? Di slide-nya masih yang tadi tuh. Hah? Di slide-nya masih yang tadi. Loh, kok udah ini loh. Error ya. Selesai. Dah ini ya. Nah itu kan interview, lihat nggak? Interview kan itu kan? Nah jadi itu mungkin juga. Nah itu nanti bisa tulis itu quotes dari Pak Yai sekian kan gitu kan? Tanggalnya tulis. Lah iya, tanggalnya kapan kan gitu kan? Videonya kan gitu. Nah, explanatory lah. Kalau udah explanatory itu adalah penjelasan. Makanya itu nanti penjelasan nanti ada nanti kan gitu kan? Ini nih masih ngomong apa namanya landasan teorinya. Nah, baru nanti penjelasannya nih. Nah, kok ini kok logo sih? Desain misalnya kayak gitu. Desain kayak gitu tuh. Berarti lebih condong ke panggung Ustaz daripada warna gitu Ustaz. Daya panggung, warna, desainnya kan terkait, ya kan? Logo yang ada di situ tuh apa, ya kan? Ini ceritain semuanya. Ya kan? Jadi itu tuh ente ceritain semuanya tuh. Jangan cuma logo doang ini. Ini desain dalam acara. Nah, baru ente ngomong desainnya. Mirip kayak ini nih. Mirip kayak gini nih. Baru ngomong apa namanya? Baru ngomong tentang tsunami-nya, gitu kan ya. Baru ngomong religious modeling. Ini gimana cerita nih? Nah, kan gitu kan? Baru cerita tuh. Jadi nanti ketika membaca sesuatu tuh harus meniru sesuatu, apa namanya? Ketika membaca untuk meniru sesuatu tuh harus ditiru dengan jeli ya. Jadi jangan asal apa namanya? Wah, nanti kayak gini lah. Lo nggak kayak gitu nanti ente apa namanya ente ini lagi ente aduh sorry pak
ingat-ingat lagi nih, oh ini tuh bagian ini tuh ngisinya ini, kalau gitu anak tulis kayak gini nih. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini kayak kalau kalau anak sih susunan yang agak akhir ini udah benar, hanya saja nih belum menjelaskan nih, tapi ini udah ada penjelasan yang bagus nih. Oh, 1 abad ya, benar ya kan. Yang panggung gembira sekarang gimana kan gitu, taruh lagi nggak apa-apa. Ini apa kok jadi gede banget sih ini? Apa nggak setuju yang mereka ya? Hah, apa? Berarti kalau misalnya kutipan misalnya ungkapan dari pimpinan misalnya Ustaz, interview dan sebagainya, berarti itu masuk ke referensi nggak Ustaz? Jadi Atau cuma referensi jadi no, kutipan aja gitu? membicarakan tentang seninya ini maunya gimana Pak Yai, itu apresiasinya gimana, itu referensi, iya kan? Misalnya ngomong penjurian, backgroundnya kayak gini lah, itu referensi. Jadi referensi itu, ini sama kayak yang tsunami aja ada interview ya nggak? Kayak gitu tuh, itu masukkan itu quote-quote pentingnya seperti apa. Nah, ya jadi biar kita tuh mau ngelihat tuh gambaran umum dari panggung itu tuh kayak gimana desainnya. Oh, jadi ternyata seni Islamnya tuh kayak apa sih yang berhubungan dengan agama di situ. Oh iya, bisa juga dari sejarah kan gitu kan. Filsafatnya seperti apa, itu bisa aja kayak gitu. Ya. Oh, memang ini dibuat kayak gini untuk tujuan pendidikan. Dan identitasnya adalah identitas keislaman. Lah itu tulis. Ilmu psikologinya ini nggak terlalu dimasukkan, nggak apa-apa. Misalnya apa? Kayak gini nih jangan merujuk ilmu psikologi, tapi ke buat Pak Yai misalnya warnanya ini aja yang bagus. Ya kan? Warna yang sesuai dengan alam pendidikan Gontor gitu. Ya tulis kayak gitu nggak apa-apa. Apa saja. Tulis. Pak Yai itu kadang-kadang ngomong yang nggak sesuai gini sehingga kita bisa berkreasi tentang yang nah selain dengan yang nggak sesuai ya kayak gitu tuh ya. Gitu ya. Nah, Oke. jadi nanti baca lagi tuh, baca berulang kali nih lebih detail tentang tulisannya tuh gimana sih, ini isinya gimana tuh. Ya, makanya referensinya di sini nggak terlalu banyak sebenarnya. Kalau dibilang banyak ya emang banyak, dibilang 5 tahun terakhir nggak juga. Lah ini ada yang 99 ya kan, ini ada yang 57 ya apa enggak? Coba ini lihat tuh. Oke. Iya kan? Ini kayak gitu. 5 tahun terakhir enggak juga. Ini 86 nih pesantren madrasah ya kan? Ini lihat nih. Ya. Ini 2013, kata siapa harus 5 tahun terakhir? Kalau anak sih bilang nggak mesti, tergantung bidang ilmunya apa, sama meneliti apa dulu. Nggak lihat nih 2008 ya kan? Ini nih 2009 ya kan? 98. Enggak tuh kalau 5 tahun terakhir, enggak juga tuh, ya kan? Jadi gitu ya Ustadz Umar ya. Jadi antum belajar sama orang itu bisa jadi beda hasilnya dengan belajar sama saya. Ya, jadi enggak mesti-mestian. Lihat dulu ceritanya kayak apa nih, ini cerita apa, kan gitu kan? Nah terus referensinya yang bagus-bagus, gitu ya. Referensinya bagus-bagus nih. Jadi referensi itu bagus apa enggak, bukan 5 tahun apa enggak. Ini enggak kayak gitu referensi itu. Ya. Oke gitu saya rasa ya, Ustaz Umar ya. Coba di ini lagi lah di apa namanya yang tadi itu yang apa? Yang tadi saya merahin gitu kan. Nah, ini jangan langsung ngomong musik ya. Ini kita enggak lanjut musik juga. Ini kita skip ini musik ini. Kita ngomong desain background kan gitu kan.
Ini udah bener nih. Apa namanya? Zahrofah seni rupa itu udah bener nih. Ya kan? Nilai-nilai seni keterkaitannya apa nih? Oh ya, maknanya oke aja kalau maknanya. Nah, ini ya, analisisnya seperti apa? Ini udah bener nih. Ini udah bener nih, penjelasan ini udah bener. Gitu ya Ustaz Umar ya. Oh, Ustaz. Ini color paletnya ya boleh-boleh aja sebenarnya. Desainnya oke. Jadi kalau udah kasih tahu saya. Nanti saya akan ngajak antum untuk nyari-nyari yang lawas-lawas itu. Kita lihat nih kayak gimana yang lawas-lawas itu. Oh, ada unsur kayak masjidannya, ada kubahnya, itu dia. Itu termasuk bagian dari apa namanya? Seni Islam itu seperti itu. Ada yang melengkung begini. Itu seperti itulah kira-kira. Saya rasa itu ya Ustaz Umar ya. Segera diinikan aja. Banyak-banyak dibaca ulang ya. Waktunya masih panjang, mungkin katakanlah sebulanan lah ya. Kalau sebulanan bisa submit ya bagus lah ya, kalau belum ya yang penting jadilah ya. Minggu depan kalau kita ngobrol lagi juga gak apa, atau hari Selasa besok ya, andai kata antum sudah selesai ya kita lihat lagi gitu ya, kita ini lagi, kita teliti lagi ya. Terus juga nanti terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah itu nanti saya akan ngajarin juga soal itu. Oke, itu mungkin ada pertanyaan ya. Pas ya, pas setengah jam. Ini kita lanjutkan lagi. Gimana? Untuk selanjutnya ini karena mulai baca ulang lagi Ustaz, sama yang tambahan gerakan tadi dari pendahuluan sampai isi berarti. Ya, jadi yang anak minta ganti diganti aja. Ya enggak, ya udah biarin gitu ya. Pendahuluannya udah bagus nih, praktek penyelenggaraan seni di bla 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 bla, udah langsung banget. Udah pas ini kalau menurut saya. Itu ya. Terus yang lain, nah tinggal yang lain tuh yang tadi anak bilang itu. Yang belum tepat tadi kan udah langsung anak betulin. Ya kan? Terus yang merah itu kan minta referensi kan gitu kan. Terus yang nggak nyambung itu kan juga cari disambungkan ya. Bagian terakhir ini banyak yang bagus, hanya saja ini mungkin analisisnya nanti kita tambahin lagi nih, analisisnya seperti apa ini kira-kira. Jadi kan tadi kan kita ngomong ada 4 unsur ya, 4 unsur seninya dalam pesantren itu tadi kan kita bicarakan toh. Ini apa nih? Apakah meniru kejayaan Islam di masa lalu, apakah seni-seninya Timur Tengah, apakah apa lah, itu yang kita bicarakan ya. Nah itu nanti membicarakannya dengan kerangka itu. Jadi dihubungkan dengan itu tadi. Oh ini hubungannya dengan yang A atau yang B atau yang C. Itu kayak gitu tuh ya, gitu caranya kita itu menghubungkan kajian seni dengan semiotika. Oke, itu ya Ustaz Umar. Saya tunggu kapan sukanya antum ya. Kecuali kalau apa namanya minggu depanan juga nggak apa-apa nanti. Tapi kalau pas hari Senin, oh ini piketnya hari Senin ya? Iya kan. Oh ya udahlah, nanti kalau emang bisa Senin depan ya nggak apa-apa. Kalau bisa besok ya nggak apa-apa. Gitu ya. Saya izin tutup ini.